Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Udah tahu kan hari ini kita mau belajar apa? Ya, jadi hari Jumat kita belajar pelajaran akidah akhlak. Ada yang masih inget nggak? Di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Coba. Ya, jadi hari Jumat kemarin kita belajar tentang kalimat thayyibah subhanallah. Masih ingat nggak? Subhanallah itu artinya apa? Subhanallah itu artinya Maha Suci Allah. Nah, kalau sebelumnya di pertemuan kemarin kita belajar kalimat thayyibah subhanallah dan cara pengucapannya dan cara penggunaannya, hari ini kita lanjutkan kalimat thayyibah Masya Allah dan Allahu Akbar. Nah, sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, sekarang kita mulai dari kalimat Masya Allah. Ada yang tahu nggak? Masya Allah itu artinya apa sih? Kira-kira kapan ya kita mengucapkan kalimat Masya Allah? Kalimat Masya Allah artinya atas kehendak Allah. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Kahfi ayat 39, walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah, yang artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali berdasarkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sebagai umat muslim, sebagai anak soleh, manakala kita menyaksikan suatu keindahan, suatu pemandangan yang bagus, yang dimana pemandangan itu atau peristiwa itu terjadi dengan keterlibatan manusia. Nah, disitulah kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah. Misal kita gitu kan lagi jalan-jalan nih, atau misalnya kita lagi pergi, lagi pulang kampung, atau lagi silaturahmi ke rumah saudara, atau misalnya ke rumah kakeknya, seperti itu kan. Di perjalanan kita ngeliat gitu ada rumah, misalnya rumahnya itu bagus banget, atau misalnya ada gedung gitu kan, ada gedung tinggi, bagus kayak gitu kan, bangunannya rapi seperti itu. Nah, di situ kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah, yang artinya atas kehendak Allah. Hanya saja di situ ada keterlibatan manusia, karena yang menciptakan gedung itu pasti kan Allah, tapi kan melalui perantara manusia. Begitu juga yang membangun rumah, yang menciptakan rumah, itu memang Allah yang menciptakannya, hanya saja diciptakannya melalui tangan manusia, seperti itu. Nah, dari situ kita sebagai umat muslim itu dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah. Atau misalnya gitu kan, kita ngelihat teman kita kayak gitu kan, teman kita itu soleh banget, atau teman kita itu rajin gitu kan, rajin belajarnya gitu kan, suka bantuin orang tuanya, atau misalnya teman kita itu suka nolongin teman-temannya, atau bahkan nolongin kita.
Nah, dari situ sebagai wujud kekaguman kita kepada teman kita itu, kita dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah. Kemudian kapan lagi coba kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah? Yaitu manakala ketika kita melihat sesuatu di luar perkiraan kita atau sesuatu yang di luar dugaan kita, seperti itu. Misalnya kita ngelihat ada teman kita yang nggak sopan, atau misalnya kita ngelihat gitu kan, atau bahkan kita sendiri yang diperlakukan seperti itu oleh teman kita. Teman kita misalnya berbuat jahat, atau teman kita itu suka suka gangguin kita, atau misalnya teman kita itu suka iseng kayak gitu kan, suka bikin kesel orang kayak gitu. Nah, di situ kita juga dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah. Atau misalnya kita ngelihat ada sesuatu, atau misalnya kita ngelihat ada maling gitu kan, ada perampok yang mereka itu kan punya tujuan jahat, mereka ingin berbuat kejahatan. Nah, di situ kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah. Kok bisa begitu? Karena segala peristiwa, segala sesuatu, segala kejadian yang ada di muka bumi itu semuanya pasti atas kehendak Allah. Jadi nggak ada gitu kan kejadian maupun peristiwa yang terjadi bukan karena kehendak Allah. Pasti semua itu terjadi atas kehendak Allah. Nah, dari ucapan ini, maksudnya ucapan Masya Allah ini itu artinya mengandung doa agar Allah memberikan yang terbaik. Karena kalian harus selalu bersyukur, karena Allah memberi hidayah dengan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena masih banyak gitu kan orang yang di luar sana itu belum dapat hidayah gitu kan, belum bisa jadi orang baik seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke kalimat Allahu Akbar. Ada yang udah tahu Allahu Akbar itu artinya apa? Kan sering tuh kita dengar tuh kalimat Allahu Akbar kayak gitu kan. Pasti kalian pada sering dong mendengar kalimat Allahu Akbar. Bahkan kalian juga pasti sering juga kan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ketika kapan? Coba. Ketika sholat. Nah, dari situ kira-kira kalian tahu nggak kalimat Allahu Akbar itu artinya apa sih? Kalimat Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa kalimat Allahu Akbar itu adalah bentuk pengagungan kita. Pengakuan kita atas kehebatan Allah, sebagai bentuk pengagungan kita atas kebesaran Allah, atas kemahakuasaan Allah, sebagai bentuk penghambaan diri kita, bahwasannya kita sebagai manusia itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita sebagai manusia itu nggak punya daya apa-apa ketika Allah belum berkehendak seperti itu. Jadi makanya karena kita sebagai hamba Allah, karena kita sebagai makhluk Allah itu sebetulnya nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, maka kita nggak boleh tuh yang namanya sombong, nggak boleh yang namanya memandang rendah ciptaan Allah. Jadi misalnya gitu kan kita ngelihat teman kita kayak gitu kan, teman kita ada yang misalnya kurang sempurna seperti itu kan fisiknya. Nah, kita sebagai anak soleh, sebagai hamba Allah, kita nggak boleh tuh mengejek ataupun menghina teman kita seperti itu. Karena ketika kita menghina teman kita, maka itu secara nggak langsung kita sama saja dengan menghina Allah. Karena teman kita itu kan, baik kita maupun teman kita itu sama-sama ciptaan Allah. Jadi nggak boleh kita menghina maupun merendahkan sesama ciptaan Allah, sesama makhluk Allah.
Jadi kalimat Allahu Akbar mengingatkan manusia tentang betapa maha besarnya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata. Jadi Allah itu tinggal ngomong kun fayakun, maka jadilah. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk berkehendak, untuk melakukan sesuatu sesuka Allah, seperti itu. Nah, kemudian misalnya di antara kita ada yang bertanya gitu kan, seberapa besar sih ukuran zat Allah? Jawabannya ya nggak ada, nggak bisa diukur. Karena tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa menjangkau kekuasaan Allah. Akal kita sebagai manusia itu sangat terbatas. Sepinter-pinternya orang, sejenius-jeniusnya orang, sejenius-jeniusnya manusia, itu tetap nggak akan bisa menjangkau kekuasaan Allah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kalau tadi kita membahas arti kalimat dari Allahu Akbar, sekarang kita perlu mengetahui kapan sih kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar itu diucapkan seorang muslim. Coba kira-kira kapan ya? Jadi kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar itu diucapkan manakala seorang muslim menjalankan apa? Coba menjalankan apa? Menjalankan sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, sholat duha, seperti itu kan yang biasa dilakukan anak-anak sekalian. Terus ya sholat-sholat yang lainnya, pasti di situ ada kalimat takbir, karena itu juga merupakan salah satu rukun sholat yang bila mana itu tidak kita baca, itu bisa menyebabkan sholat kita nggak sah, seperti itu. Kemudian kapan lagi kira-kira kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar itu diucapkan? Yaitu ketika azan. Sering dengar nggak? Misalnya ada yang azan, itu pertama gimana? Allahu Akbar, kan kayak gitu kan? Nah, disitulah kita mengucapkan kalimat takbir. Jawabnya gimana? Kalau misalnya ada azan gitu kan, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar juga. Jadi misalnya ada yang azan gitu kan, manakala kita mendengar suara azan, kita sangat dianjurkan untuk menjawabnya. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Kalau tadi sebelumnya kita belajar tentang arti kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir, sekarang kita perlu mengetahui kapan seorang muslim itu harus mengucapkan kalimat takbir. Yang pertama, coba waktu kapan? Ketika kita melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, seperti itu. Karena takbir Allahu Akbar di dalam sholat itu merupakan salah satu rukun sholat, yang dimana kalau misalnya itu tidak kita lakukan atau tidak kita kerjakan secara sengaja seperti itu bisa membatalkan sholat kita. Jadi nggak sah sholatnya kalau misalnya kita nggak takbir, nggak Allahu Akbar, takbiratul ihram kan, itu bisa nggak sah sholatnya. Karena salah satu rukun sholat itu adalah takbir Allahu Akbar, baik itu ketika mulai sholat, ketika kita akan ruku, akan sujud, bangun dari sujud, kan banyak kan di situ kan kita mengucapkan kalimat takbir kan. Nah, itu merupakan bagian dari
rukun sholat. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kemudian kapan lagi? Ketika kita azan ataupun mendengar azan. Jadi misalnya kita azan gitu kan, itu pasti sering dengar dong azan gimana sih kalimatnya? Allahu Akbar kan? Kan nggak ada azan langsung hayal sholah, hayal falah. Nggak boleh azan kayak gitu. Harus ada pembukanya, harus ada takbirnya, ya kan? Harus berurutan. Nah, disitulah kita mengucapkan kalimat takbir. Ataupun ketika kita menjawab azan. Jadi walaupun bukan kita yang azan, kita dengar azan gitu kan di musola ataupun di masjid terdekat rumah kita, itu kita juga sangat dianjurkan untuk menjawab azan. Jadi kita misalnya lagi main gitu kan atau lagi beraktivitas, itu dianjurkan itu aktivitasnya dihentikan kalau misalnya memungkinkan gitu kan untuk dihentikan, atau enggak sebisa mungkin kita menjawab tuh azannya tuh. Misalnya Allahu Akbar, dijawabnya gimana? Ya dijawabnya sama, Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian kapan lagi? Manakala ketika kita akan menghadapi kesulitan, atau bahkan menghadapi suatu musibah. Contohnya, ketika umat muslim ketika zaman Nabi Muhammad SAW sedang berperang. Ketika itu kan waktu itu perang Badar tuh. Nah, waktu perang Badar itu jumlah kaum musliminnya sangat sedikit. Nanti mungkin kalian akan belajar di pelajaran SKI atau pelajaran Sirah ya. Nah, di situ umat muslim itu pada takbir semuanya karena mereka berharap dengan kebesaran Allah, maka berharap Allah akan menolong mereka. Allah akan memenangkan peperangan mereka. Karena secara kualitas, secara teori itu hampir nggak mungkin 300 orang melawan 1000 orang ketika itu, kurang lebihnya ya, ketika perang Badar. Apalagi yang 300 orangnya itu pada belum berpengalaman. Sedangkan kaum kafir Quraisy waktu itu mereka rata-rata orang-orangnya berpengalaman dalam perang. Udah gitu senjatanya juga pada lengkap gitu dibanding kaum muslimin. Tapi tetap kan akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian kapan lagi? Coba ketika lebaran. Nggak tahu kan kalau lebaran itu biasanya gimana? Baik itu lebaran Idul Fitri ataupun lebaran Idul Adha. Kan suka ada tuh Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, di situ kita juga mengucapkan kalimat takbir. Kita mengagungkan dan memuji Allah. Nah, setelah kita sama-sama belajar tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, kemudian kalimat Allahu Akbar, maka penting untuk kita semua mengetahui apa ya kira-kira manfaat mengucapkan kalimat subhanallah. Apa ya kira-kira manfaat ketika kita mengucapkan kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar. Nah, di sini dijelaskan hikmah mengucapkan kalimat subhanallah diantaranya adalah mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun subhanallah itu, kalimat subhanallah itu mudah untuk kita ucapkan, gampang, ringan, tapi itu bisa mendatangkan pahala dari Allah. Bahkan bisa jadi pahala itu bernilai besar manakala Allah ridho, seperti itu. Kemudian akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Karena dengan kita sering mengucapkan kalimat thayyibah,
Apalagi ketika kita mengucapkan kalimatnya itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa syukur, atau misalnya dengan penuh penghambaan atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan menjadikan Allah makin sayang sama kita. Karena Allah makin sayang sama kita, maka bisa jadi Allah pun akan, kita pun akan lebih dekat, akan semakin dekat kepada Allah. Kemudian karena kita semakin dekat, akan mendekatkan kita kepada Allah, maka Allah pun juga akan semakin sayang sama kita, semakin cinta sama kita. Karena ucapan subhanallah itu adalah salah satu kalimat yang disukai Allah, kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu, dengan kita sering ataupun rajin mengucapkan kalimat subhanallah, maka insya Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Ada yang tahu nggak perbuatan syirik itu apa sih? Syirik itu apa? Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Apa istilahnya tuh? Menduakan Allah, seperti itu. Dan syirik itu adalah salah satu dosa yang besar. Karena kemudian lanjut hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Tadi kan hikmah mengucapkan kalimat subhanallah, kalimat tasbih. Sekarang hikmah mengucapkan kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar. Yaitu diantaranya merasa rendah dan kecil di hadapan Allah. Jadi dengan kita mengucapkan kalimat takbir, itu juga sebagai salah satu bentuk kita menghambakan diri kepada Allah. Sebagai bentuk kita tuh manusia itu sangat lemah. Kita tuh nggak punya daya apa-apa, nggak bisa apa-apa kalau seandainya Allah nggak berkenan, Allah nggak mengizinkan. Kemudian akan membantu kita untuk selalu ingat kepada Allah. Karena apa? Karena dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka kita akan merasa gitu bahwa Allah itu maha berkuasa. Allah yang akan menolong kita kalau seandainya kita berada di dalam kesulitan. Kemudian menjadikan kita optimis dengan pertolongan Allah. Jadi karena kita mengagungkan Allah, karena kita mengesahkan Allah, maka bisa jadi itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Dan yang terakhir, membuat kita nggak mudah putus asa. Karena seberat apapun, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, pelajaran yang kita hadapi, misalnya kayak gitu kan, itu akan membuat kita tetap optimis. Manakala kita bergantung kepada Allah. Ya, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat, baik untuk Ustadz pribadi dan juga untuk kalian semua. Ditutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala dan juga meridhoi kita di dalam belajar dan juga di dalam menuntut ilmu. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.